hipnosis itu apa sih sebenarnya, dan yang membuat trader yang baik itu sebenarnya faktor-faktornya apa saja. Dan kita juga mau mendengarkan mungkin dari student, mungkin ada yang sebenarnya udah trader pengalaman atau dari alumni, dan otak dan cara kerja otak, dan bagaimana hipnoterapi bisa membantu untuk khususnya bagian trading. Dan saya akan memberikan sebenarnya ini breathing exercise yang bisa dipakai kapan aja, dan semua akan saya gimana ya ngomongnya, kasih pengalaman masuk ke hipnosis. Jadi saya perlu semua untuk duduk di bangku yang aman, santai. Jadi misalkan istilahnya tutup mata terlalu santai, nggak jatuh gitu ke belakang. Semua tahu ya, jadi semua udah duduk di bangku yang aman ya. Dan sisi Q&A saya taruh terakhir, kalau ada pertanyaan bisa ditaruh di bagian belakang. Jadi saya sebelum jadi hipnoterapi atau sebelum jadi NLP practitioner, saya juga trading dulu. Jadi saya tahu pentingnya psychology di bidang trading. Karena dulu saya pakai sistem yang sama dengan orang lain menang, saya kalah. Dan ketika saya ada bad mood, entah kenapa selalu kalah. Jadi sangat-sangat singkat sekali trading itu sebenarnya, di mana posisi kita masuk ke altered state. Altered state itu istilahnya kayak kita nonton TV. Semua orang kan nonton TV, tapi kalau di TV itu tiba-tiba serem, kita juga takut. Padahal kita tahu itu TV. Kalau ada aktor yang kita suka, istilahnya mat. Padahal kan aktornya cuma aktor doang, tapi kita tetap nangis. Nah itu semua karena kita masuk ke altered state. Kita merasa diri kita sebenarnya masuk sama seperti yang ada di bagian TV. Nah, di altered state itu walaupun natural terjadinya, cuman yang orang banyak yang tidak tahu itu daerah di deep relaxation itu bisa dipakai untuk membantu kita. Jadi kita tuh lebih connect ke alam bawah sadar. Ya, jadi hipnosis itu sebenarnya ini bukan black magic ya. Kayak orang-orang merasa takut sama hipnosis. Kata-kata hipnosis ini kan di Indo cukup bahaya ya. Banyak yang bilang, oh hipnosis itu untuk nyuri. Hipnosis itu untuk nipu orang. Karena mereka kira hipnosis itu mind control. Sebenarnya hipnosis nggak bisa kontrol mind orang. Karena saya sendiri udah coba, orang yang nggak mau ngelakuin sesuatu di hipnotis pun nggak ngelakuin. Jadi hipnosis itu sebenarnya, misalkan saya hipnosis Budi. Kalau Budi mau mengikuti apa yang saya anjurkan, nah baru bisa dijalani. Jadi saya nggak bisa kontrol. Ada juga orang yang takut begitu masuk ke hipnosis, ke trance, terus nggak bisa keluar. Hipnotis nggak bisa keluar gimana? Hipnotis itu sama seperti mimpi. Kalau kita mimpi, kita tidur kan tetap bangun tuh. Jadi suatu saat pasti bangun. Mungkin 10 menit, mungkin 20 menit. Cuman mereka nggak mau bangun karena terlalu santai. Mereka ngerasa, oh saya mau experience ini, kayaknya pengalaman santai ini enak ya. Saya nggak mau bangun dulu mau tidur dulu. Ini juga yang ditakutin orang kalau dihipnotis, rahasia-rahasia terdalam bisa keluar. Sebenarnya kalau misalkan saya hipnotis orang terus bilang, oh rahasia kamu apa? Keluarin semua dong. Kalau memang itu benar-benar rahasia, nggak bisa keluar. Ini juga sama yang ditakutin orang, saya kalau dihipnotis, berarti saya nggak sadar sama sekali. Sebenarnya kalau masuk di hipnosis, kita bakal jauh lebih sadar dibanding kondisi sekarang. Karena saya sendiri juga melakukan self-hypnosis. Jadi begitu saya self-hypnosis, terkadang detak jantung kita sendiri bisa didengar. Jadi detak jantungnya kita bisa ngikutin iramanya. Jadi sebenarnya kita jauh lebih sadar. Ada yang bilang hipnosis itu black magic. Sebenarnya yang di Indonesia yang dipakai nipu sebenarnya bukan hipnosis. Benar ada ternyata yang pakai black magic tapi dia bukan hipnosis. Dan ada yang pakai social engineering. Misalkan saya ketemu orang yang benar-benar rakus untuk duit serakah. Jadi saya pakai rasa serakah itu untuk menipu dia untuk keluarin duitnya. Sebenarnya bukan hipnotis jadinya. Kayak misalkan saya bilang, Budi, mau 2 juta nggak? Saya cuma butuh, kamu kasih saya 20.000, saya kasih 2 juta. Kalau Budi serakah kan pasti langsung, oh sip, kasih ini 20.000. Hilanglah 20.000-nya. Karena rasa serakah itu yang dipakai. Ini juga orang yang takut, kalau saya hipnotis nanti saya disuruh gonggong kayak anjing. Bikin malu diri sendiri. Karena orang ngelihat stage hipnosis. Stage hipnosis itu sebenarnya sebelum penontonnya di bawah naik, mereka sudah setuju dan tahu kalau mereka akan melakukan hal-hal yang sangat konyol istilahnya. Jadi agreement itu ada. Bukannya langsung semua orang saya bisa suruh gonggong kayak anjing, tanpa persetujuan mereka gonggong kayak anjing. Ini kesalahan-kesalahan yang umumnya ada di masyarakat lah. Dan keuntungan hipnoterapi itu sebenarnya banyak sekali. Depresi bisa disembuhin pakai hipnoterapi. Fobia, rasa takut yang terlalu berlebihan bisa dihilangin dengan hipnoterapi. Kalau ada orang yang kecanduan rokok, dan ada banyak banget hipnoterapi yang bisa dibantu selama permainan di psikologi, kita bisa bantu lewat hipnoterapi. Jadi keuntungannya sebenarnya jauh lebih banyak dibanding rasa takut yang ada di masyarakat. Semua di sini trader ya. Trader dan murid-murid yang sebenarnya mau jadi trader. Kayak apa yang Budi bilang, money management penting sekali. Good system, trading system itu juga penting.
dan selalu pakai sistem yang sama untuk terus belajar dan terus mengembangkan sistem itu juga sangat-sangat penting. Tapi yang paling penting sebenarnya psikologi. Kalau orang-orang yang lagi marah trading, kayaknya agak-agak sulit untuk bisa ikut sesuai dengan sistem. Atau mungkin pagi tiba-tiba ada yang bikin sedih banget, berita paling sedih. Kalau semalam itu kalian ngikutin sistem, itu sih benar-benar psikologinya kuat. Tapi umumnya orang pasti gagal karena emosi itu lebih gede dibanding rasional. Jadi ini yang saya pengen dengar dari semua orang-orang yang ada di sini ya. Pernah nggak kalian sebenarnya mengalami hal-hal seperti ini? Bosen, duduk di tempat trading room, bosen nonton, terus lihat, ini kayaknya patternnya sama nih kayak yang dulu nih. Udah bosen masuk deh, beli. Ternyata sama sekali nggak sama kayak yang dulu dan tidak sesuai dengan trading system. Dimarahin orang, malam-malam trade, semuanya kalah. Atau teman-teman yang pernah ngikutin trading system, entah kenapa orang lain pakai yang sama, mereka menang, kita kalah. Atau kita belajar terus bilang, kok sistemnya gampang ya? Kayaknya kalau gampang gini mah bohong deh, nggak mungkin kita dapat duit. Trading harusnya susah, bukan gampang. Jadi cari terus dan kalah terus. Atau self-sabotage, yang akhirnya bilang, jangan tutup dulu deh, nanti bisa naik lagi. Tahu-tahu sesuai trading system mereka, besok drawback, turun, sabotage diri sendiri. Atau selalu ngerasa yang salah market, bukan saya kok. Yang salah Budi nih, kasih review salah. Masa yang ngajar kasih review salah? Jadi selalu orang lain yang salah, bukan kita yang salah. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang mau cerita pengalaman pribadi sendiri untuk beberapa menit. Pernah nggak sekitar daerah-daerah sini kejadian selama trading? Ada nggak teman-teman yang ada cerita seperti ini? Kalau nggak ada, saya lanjut. Adanya sih kemarin pada jual ginjal. Jual ginjal untuk trading maksudnya? Mana tuh ya korbannya? Ada nggak di hari ini ya? Ada tuh. Cut loss nggak tega. Nah itu juga sebenarnya kan sesuai sistem kan. Maksudnya sistemnya bilang cut loss, tapi jangan deh, mungkin masih bisa naik. Jadi kita bermain harapan. Jadinya kita bukan trading, kita gambling. Sebenarnya gambling sama trading kan bisa dipakai sama ya. Kita bisa gambling kan, main pakai trading, pakai forex tapi gambling. Jadi disinilah dimana brain itu, dan saya akan jelaskan kenapa semua ini kejadiannya di otak kita tuh sebenarnya gimana sih. Ini bagian otak manusia. Satu, paling pinter itu neokortex. Bagian semua tentang intelijensi, kreativitas, semua di neokortex. Limbik itu bagian dimana semua emosi di situ, marah, benci, sayang, semua tentang emosi ada di limbik. Dan reptilian itu jadi detak jantung. Kalau ketemu macan kan nggak ada kan yang nanya dulu kan, ini macan bakal gigit nggak ya? Langsung lari dulu kan, baru mikir ini macan apa nih. Jadi semua itu reptilian yang ekses duluan. Ya, jadi dari sini kita bisa jelasin kayak tadi misalkan lawannya Teresia nih. Pernah kan kalau kita beli harganya turun, tapi dari sistem nggak boleh cut loss, kita ngelihat kita takut banget, akhirnya kita tutup. Begitu tutup harganya naik, karena sesuai sistem harusnya memang bounce back. Ada kan yang begitu? Yeah. Ini kejadiannya seperti ini. Pertama kita lihat, kita takut, fight or flight-nya nyala. Fight or flight nyala, kita merasa pernafasan kita juga jadi jauh lebih cepat. Ketakutannya makin lama makin kayaknya real nih, pasti kalah. Saya pernah kalah kayak gini, jadi kita makin lama makin takut. Begitu kita takut, rasa takutnya langsung keluar dari limbik. Akhirnya sebelum kita masuk ke neokortex, kita udah tutup tuh trade. Di sini tuh kita udah tutup duluan, cut loss. Masuk sini, baru reasoning, kenapa gue tutup ya? Sistem belum suruh tutup. Akhirnya bounce back, naik ke atas. Jadi biasa yang bikin kita istilahnya di Indo kan banyak yang bilang tuh saya hilaf atau dibutain sama pikiran atau apa. Nah ini dua nih yang bikin. Marah juga sama. Saya marah sama orang. Di reptilian ini udah main, nunjukin satu signal. Masa saya belum reasoning apa-apa karena marahnya terlalu gede, saya pukul orang. Setelah pukul baru mikir, kenapa gue mukul ya? Sebenarnya salah nih kalau mukul. Tapi udah telat karena
dari limbic, dari reptilian sampai neocortex itu selalu delay. Selalu minimal 1,5 detik delay. Sering kan nonton TV yang misalkan orang habis nampar udah gitu bengong. Ngeliat, akhirnya baru nyesel setelah nampar atau setelah tutup trade. Ini karena 3 bagian otak ini jalannya memang berhubungan, tapi delay. Nah, karena dianya selalu begitu, ini sisi-sisi di mana hipnosis sebenarnya bisa membantu. Seperti self-sabotage. Mungkin di sini nggak ada ya, cuman saya percaya ada orang yang selalu self-sabotage. Karena orang tuanya bilang, duit itu nggak gampang nyarinya. Duit itu nggak tumbuh di pohon. Kalau gampang biasanya orang nipu. Ini kan kata-kata yang paling banyak kita dengar ya, apalagi di Indo. Ada yang bilang tuh amigdala di dalam sistem limbik. Ya. Itu mungkin ya kayaknya. Kalau bagian biologinya saya nggak terlalu masuk sih. Tapi kayak self-sabotage itu yang paling parah sih. Misalkan Budi, misalnya pelajaran Budi pakai support and resistance. Untuk orang-orang punya self-sabotage, pasti kena. Maksudnya, masa sih bisa gampang kayak gitu? Mungkin bohong lah, gue dibohonginnya sama si Budi. Kalau support and resistance mah semua orang juga tahu. Kalau memang jalan, semua orang kaya dong. Jadinya mereka kepaku di situ. Jadi nggak bisa jalan sesuai sistem. Limiting belief sama self-sabotage itu hal yang bisa sangat-sangat mudah dihilangin pakai hipnoterapi. Jadi setelah kita hilangin semua, sebenarnya ketahuan nanti istilahnya, karena orang tua selalu bilang duit nggak gampang dicari. Karena setelah dulu mereka pakai support resistance selalu kalah. Tapi sebenarnya karena money managementnya yang salah, bukan sistemnya yang salah. Jadi selalu ada istilahnya anchor pertama yang terjadi supaya self-sabotage itu keluar atau limiting belief itu keluar. Bagian stres juga sesuatu yang bisa kita hilangin. Karena misalnya Budi lagi atau Pak Budiman nih lagi marah nih di toko, tapi tradingnya di toko. Pasti begitu dia trading di toko kemungkinan gede kalah. Karena yang keinget di pikiran itu lagi marah. Ini juga sesuatu yang kita selalu mau hilangin pakai hipnosis. Sebenarnya trigger negatif ini yang kita selalu hilangin. Karena ini yang bisa bikin orang jadi ujung-ujungnya anxiety, panic attack. Itu karena trigger stres. Hipnoterapi bisa dipakai untuk modeling. Misalnya orang-orang yang di sini nih, ngerasa Budi jago tradingnya. Kita bisa pakai hipnoterapi untuk modeling gimana cara Budi sebenarnya trade. Misalkan Budi selalu ada beberapa step untuk trading. Jadi ini kita bisa modeling. Jadi semua orang bisa melakukan trading secara step by step. Misalkan nggak Budi ya, misalkan pada lebih suka Warren Buffett atau George Soros atau siapa ya, selama kita tahu gimana cara mereka trade, kita bisa modeling. Dan yang penting juga removing bad habit. Karena saya percaya banyak yang nggak cuma Teresia ya yang nggak mau loss. Akhirnya ujungnya kalah gitu maksudnya. Karena habitnya itu memang nggak mau cut loss. Kalau nggak nge-cut, kalau bukan hoki naik lagi, ya kena margin call. Jadi ya ini yang bisa dihilangin. Sama addiction orang-orang yang pakai trading, pakai forex, tapi sebenarnya untuk gambling. Itu kan lebih bahaya tuh dibanding nggak cut loss sebenarnya. Jadi ini daerah-daerah kecil yang hipnoterapi bisa bantu. Gimana caranya teman-teman tuh bisa jadi, wah ada yang bilang tuh, Budi bagus tuh. Bisa Pak, sudah dicoba. Jadi kalau mau modeling Pak Budi, saya bisa interview Pak Budi dulu. Sebenarnya dia nge-trade gimana. Satu kita jalani bareng. Nah terus akhirnya kita bisa install ke student-student. Sebenarnya kamu kalau mau trading, jadi semua bisa ngikutin gimana cara Pak Budi trading secara alam bawah sadar. Jadi kita nggak perlu yang namanya duduk selalu checklist, karena semua diinstall di alam bawah sadar. Dan pernapasan, semua orang tahu di sini ya kalau tapi nggak ada yang tahu kan pentingnya, maksudnya napas itu sebenarnya harusnya gimana sih, atau istilahnya pernah nggak semua orang yang di sini semua sadar nggak kalau pas duduk di bangku dari posisi berdiri, tahan napas atau buang napas, atau tarik napas, atau ketika bangun apa tahan napas atau tarik napas atau buang napas. Sebenarnya itu paling penting, cuman ini yang orang-orang nggak ngelihat. Maksudnya istilahnya kalau kita tahan napas biasa kalau kita lagi stres, kalau lagi duduk nih trading, begitu stres jaminan 100% napas lagi ditahan karena kita takut.
Jadi kita tahan napasnya. Kalau orang dipukul juga napas harus ditahan kan, langsung. Jadi cara duduk segala macam, tahan napas itu juga penting. Dan ini yang saya mau kasih ke semua yang di sini supaya bisa dipakai cara pernapasan ini kapan aja dan sangat-sangat bagus. Sebelum kita ngelakuin pernapasannya, saya mau semua ngerasain kayak Budi misalkan nih, perasaannya sekarang lagi gimana. Jadi semua tolong kira-kira ngerasain sekarang rasanya gimana. Semua udah ngerasain, kalau udah ketik 1 atau apa gitu. Jadi kita bisa tahu kalau semua udah ngerasain sekarang posisi emosi, posisi badan lagi bagaimana. Istilahnya kontak ke diri sendiri, perasaan sekarang tuh lagi gimana sih? Apalagi tenang kah? Apalagi marah kah? Apalagi sedih? Atau lagi takut? Kalau udah, semua udah ya? Oke ya. Ini breathing yang sangat-sangat mudah dan sangat-sangat membantu. Untuk panic attack juga bisa pakai ini. Jadi sangat gampang, 4 hitungan tarik napas, 4 hitungan tahan napas, 4 hitungan buang napas, 4 hitungan tahan napas. Kalau semua udah siap, saya bantu ini ya. Kita maksudnya ya 5 kali lah, 5 cycle. Udah gitu lihat rasanya gimana. Semua siap ya? Melalui hidung. Oke, sip. Ya saya hitung ya. 1, 2, 3. Tarik napas. 1, 2, 3, 4. Tahan napas. 1, 2, 3, 4. Buang napas. 1, 2, 3, 4. Tahan napas. 1, 2, 3, 4. Tarik napas. 1, 2, 3, 4. Tahan napas. 1, 2, 3, 4. Buang napas. 1, 2, 3, 4. Tahan napas. 1, 2, 3, 4. Tarik napas lagi. 1, 2, 4. Tahan napas. 1, 2, 3, 4. Tahan napas dan santai sekarang. Ada ngerasa badannya beda nggak? Ada perbedaan yang dirasain? Pak Fernando, itu ritme Ya? return counting-nya tuh memang begitu ya? Atau boleh sebenarnya 3 atau 4 tergantung santainya gimana. Enggak, maksud saya tuh dari 1 ke 2 mungkin jaraknya berapa detik gitu kan, terus yang dari 2 ke 3 bisa loncat-loncat beda-beda. Oh, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Selama kita square. Jadi maksudnya tarik napas, tahan napas itu secara bareng gitu. Exhale, inhale lewat hidung nggak apa-apa sih Pak, karena kalau saya tarik napas lewat hidung, buang napas lewat mulut, ntar kadang-kadang lupa Pak. Jadi sebenarnya lewat hidung dua-duanya nggak apa-apa. Jadi ya ini karena square breathing itu, ini fungsi-fungsinya. Jadi kita tuh selalu lebih present. Kita secara tidak langsung kita stres itu dibuang. Kita lebih grounded, lebih menyatu dengan alam. Kalau lagi detak jantung cepat nih, pakai breathing kayak gini, detak jantungnya makin lama makin stabil. Dan kalau lagi panic attack, ada orang kan banyak itu yang tahu-tahu panic attack. Nah ini Anita kayaknya kurang tidur, jadi ngantuk. Karena ini tuh untuk kita sebenarnya kayak reset ya, istilahnya buang semua rasa stres itu dibuang semua. Dan nggak mesti cuma 5 kali sih, maksudnya kalau mau 10 kali ya 10 kali. Kalau bisa lebih lama ya, dan ini bagus dipakai kalau sebelum trading. Misalkan ada bad day nih, sebelum trading napas dulu. Benar-benar, oh saya mau fokus, saya mau trading. Setelah pernapasan, setelah selesai lebih tenang, lebih grounded, kita baru trading. Jadi ini bisa dilakuin kapan aja. Banyak orang kan misalkan dadakan marah nih sama orang, terus harus ketemu klien. Ya marahnya itu supaya kita bisa lepas dulu, kita napas dulu, benar-benar diizinkan untuk membuang gitu. Jadi ini breathing ini bagus sih untuk kapan aja ketika dibutuhin. Nah sekarang experience trance ya. Sebelum kita masuk, sebenarnya saya mau semua kan saya nggak bisa ngelihat nih. Ngikutin saya nanti ya. Jadi tangannya begini aja nih di depan. Terus saya mau semua tuh fokus matanya di tengah-tengah kedua tangan, oke? Atau enggak kita bikin lebih gampang. Kalau enggak bisa nggak? Gampang nggak nih? Jangan terlalu gede tapi kecil-kecil aja, misalkan ya berapa inci lah semua. Kalau siap pada ketik sesuatu dong, 1 atau 2 gitu. Siap.
Jadi saya tahu semua siap. Jadi saya cuma mau semuanya begini aja di depan. Duduk sambil begini ya. Oke. Sip. Oke, pada siap ya. Jadi begini semua. Sekarang ya, semua begini semua ya. Oke, siap. Saya ngeliat Budi udah begini, berarti udah semua ya. Oke, sekarang tutup mata tangan. Matanya ditutup. Terus bayangin dengan pikiran lah, bayangin tangan itu seperti magnet. Makin lama makin dekat. Dan terus bayangin dengan pikiran Anda sendiri, kalau tangan itu dari magnet. Dan semakin lama semakin dekat, semakin dekat. Dan rasain kalau badan itu semakin lama semakin tenang, napas semakin lama semakin dalam. Terus biarkan tangannya jangan ditahan, jangan dibantu, tapi rasakan tangan itu semakin lama, sama seperti magnet yang kuat. Dan tangan itu semakin lama semakin dekat dan akhirnya nempel satu dengan yang lain. Dan ketika tangan itu nempel, saya mau semua relax, santai, izinkan semua badan santai dan tenang. Dan biarkan tangan itu makin lama makin dekat. Tangannya nggak perlu ditegangin atau gimana ya, dirasain aja kalau ada seperti energi, seperti rasa magnet yang membuat tangan Anda semakin lama semakin dekat. Bernapas, fokus di kedua tangan Anda, dan semakin lama semakin santai. Ketika tangan itu sudah nempel, perlahan-lahan biar tangan itu turun di paha Anda. Yang tangannya belum turun, pelan-pelan diturunkan tangannya dan taruh di atas paha Anda. Dan santai tutup mata, tetap tutup mata. Saya mau semua fokus di ubun-ubun kepala. Izinkan ubun-ubun kepala untuk santai dan tenang. Kelopak mata dibuat menjadi malas. Semakin lama semakin tenang. Malas, ngantuk, sama seperti masuk ke dunia mimpi. Merasa terambang-ambang, santai dan tenang. Pernafasan jadi jauh semakin tenang, jauh semakin dalam. Santai, ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Relax dan tenang. Bagus sekali. Sebentar lagi saya akan menghitung dari 10 sampai 1. Ketika saya sampai ke 1, saya mau semua teman-teman untuk santai. 10 kali lebih santai. 10. Makin lama semakin lelap, semakin santai. 9. Semua rasa stres, rasa khawatir, semua jauh, jatuh dari badan, dari pikiran. Dan badan semakin lama semakin tenang, semakin santai. 8. Seluruh badan dari ujung kepala sampai ke kaki sangat rileks, sangat tenang, nyaman. 6. 2 kali lebih rileks, tenang, masuk ke dalam alam bawah sadar. 5. Izinkan diri Anda untuk tenang, santai. 4. 3. Semua suara yang Anda dengar membuat Anda jauh lebih fokus dengan suara saya dan mengikuti instruksi saya jauh lebih mudah. 1. 10 kali lebih tenang. 10 kali lebih rileks. Sekarang, saya mau teman-teman untuk mengingat perasaan confident, perasaan percaya diri. Mungkin ketika Anda belajar dulu, atau ketika trading dan menang profit yang sangat gede, sangat besar. Saya mau semua teman-teman untuk terkonek kembali ke situasi seperti itu. Mungkin menang ketika trading, mungkin ketika belajar, dan sangat-sangat confident, sangat mudah untuk mengerti pelajaran yang diberikan. Saya akan menghitung dari 3 sampai 1. Ketika saya sampai ke 1, semua teman-teman akan mulai mengingat kejadian tersebut, di mana badan Anda akan merasa sangat-sangat percaya diri. Sangat-sangat kuat mental dan tubuh. Tahu kalau kita bisa jadi yang terbaik. 3. Mulai mengingat kejadian-kejadian zaman dulu yang sangat positif. Membuat Anda jauh lebih percaya diri. 2.
perasaan di tubuh semakin kuat. Seperti jauh lebih percaya diri sekarang. Pernapasan berubah menjadi pernapasan yang jauh. Sangat-sangat percaya diri. 1. Bahkan kita bisa mengingat detail-detail kejadian yang membuat kita jauh. Bagus sekali. Saya ingin semua untuk membuat perasaan ini jauh lebih nyata, jauh lebih kuat, 2 kali lebih percaya diri, 2 kali lebih kuat, lebih positif. Bagus sekali. Di setiap hembusan napas, pikiran tubuh jauh lebih percaya diri, jauh lebih tenang. Apapun yang ada di depan, Anda tetap percaya diri. Kalau semua bisa diatasi, rasa takut, rasa khawatir semua jatuh, hilang dari pikiran. Dan tubuh Anda, pernapasan Anda, pikiran Anda, semakin percaya diri, semakin kuat, semakin tenang. Dan mulai dari sekarang, hari ini, besok, tahun depan, 20 tahun, dan selamanya, sampai ketika napas terakhir, setiap kali Anda tutup mata dan menempelkan jempol dan telunjuk tangan, semudah menutup mata, menempel jempol dan telunjuk tangan kanan Anda bisa kembali ke posisi perasaan percaya diri ini. Jadi setiap kali Anda mau kembali merasakan rasa percaya diri ini, Anda tinggal tutup mata, tempelkan jempol dan telunjuk tangan kanan Anda. Dan ketika Anda melakukan itu, perasaan percaya diri langsung masuk kembali. Dan rasa stres semua akan terbuang secara otomatis. Bagus sekali. Sekarang saya akan menghitung dari 1 sampai 3 untuk membawa teman-teman kembali. Tuh. Rasakan semua energi kembali ke tubuh. 2. Tarik napas yang dalam. 3. Buka mata dan kembali ke ruangan. Gimana perasaannya? Enak bro. Kalau gue boleh cerita ya, tadi satu tangan ditempel itu kayak ada magnet yang menarik nempel, nggak tahu nempel apa enggak tuh. Itu kan semua sebenarnya makanya kan dari otak ya. Semua bisa dijelasin dengan ilmiah sih. Tangan rileks, tubuh mengikuti pikiran. Dan sekarang coba semuanya tutup mata, tangannya nempel lagi jempol sama telunjuk. Tutup mata aja, terus tangan kanan jempol sama telunjuk ditempelin. Kembali nggak ke posisi setelah itu ya buka mata sendiri ya. Jadi istilahnya ini kan kita untuk anchoring. Jadi misalkan lagi stres nih, ya udah tutup mata, tangannya nempel. Tadi kan saya bilang tangan kanan jempol sama telunjuk tuh. Karena kalau di NLP kita bilang anchor. Jadi ini ya selama kita lakuin terus, makin lama perasaan itu bakal semakin kuat. Tangan terasa ada magnet, tetapi butuh waktu lama untuk menempel. Oh ya itu biasa sih Bu. Karena kan saya nggak bisa ngeliat satu-satu nih Bu. Jadi saya nggak tahu yang mana nempel duluan. Karena pasti ada yang nempel duluan. Inilah istilahnya supaya teman-teman semuanya tahu kalau pikiran itu kuat banget. Nggak ada kan di sini yang tangannya dari magnet, yang bisa pegang besi nempel gitu. Tapi pas tadi kan kerasa semuanya. Jadi kalau biasa saya sesi satu orang semua sesuai dengan istilahnya yang dihipnotis. Jadi kalau sekarang kan istilahnya ada berapa orang di sini. Dan semua nggak ada video kan, jadi kita nggak bisa ngelihat semua tangannya udah nempel. Ya, jadi ini untuk semua teman-teman yang memang coba kalau udah tutup mata terus kembali tangannya ditempel. Ini sebenarnya istilahnya hadiah dari kita untuk mereka yang dengar-dengar sekarang lah. Untuk membuang takut dan stres. Jadi tutup mata ya udah tempel supaya badan kembali masuk ke istilahnya ke posisi hipnosis yang tadi. Mungkin ya kita bisa buka kali ya. Kalau ada yang mau nanya. Ya, boleh. Silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya bisa di chat atau langsung nyalain mic. Tinggal langsung tanya juga bisa. Silakan teman-teman. Pak Fernando. Iya. Ini hipnosis sama hipnotis sama atau beda? Hipnotis itu orang yang menghipnosis.
kalau di pakai Inggris ya. Terus Jadi latihan hipnosis itu sebenarnya kenapa Bu? latihan ini idealnya kita lakukan berapa lama gitu loh? Kalau yang tadi saya bantu semua untuk masuk, jadi yang tutup mata terus tempelin itu, ya begitu kita mau santai ya dijalanin aja. Jadi istilahnya, misalkan stres nih, antara pilih untuk pernafasan, yang tadi 4x4x4x4, untuk kembali ke masuk ke hipnosis tadi. Kalau untuk waktu tergantung ya, kalau misalkan Ibu merasa, 2 menit, 3 menit, udah tenang, saya harus kerja, ya udah balik kerja. 4x4x4 nggak perlu tutup mata, buka mata juga boleh. Kalau ingin menanamkan perilaku baik seperti step yang bagus di dalam trading, caranya kalau ini agak beda ya Pak Sudrajat, karena istilahnya untuk misalkan sesuatu yang bagus saya harus tahu dulu. Biasanya kalau dari saya suka buang seed yang nggak bagus dulu. Jadi misalkan bad habitnya, self-limiting beliefnya saya buang dulu semua. Setelah kita lepas semua, kan kita baru tahu tuh apa yang perlu dimasukin. Mungkin setelah kita buang limiting belief, self-sabotage, ternyata tradingnya bagus ya, nggak perlu masukin ekstra istilahnya. Ya jadi kayak hipnosis, misalkan kita punya tanah, kita mau tanam bunga, tapi kita langsung masukin bibit bunga, nggak dibersihin dulu tuh tanahnya. Ternyata banyak akar-akar yang tumbuhan-tumbuhan yang merusak. Akhirnya kan tumbuh semua. Semakin banyak kita belajar kan semakin tumbuh. Jadinya yang jelek juga tumbuh, yang bagus juga tumbuh. Tinggal tumbuh kuat-kuatan mana. Jadi biasa kalau saya approach-nya saya selalu buang yang root-root yang jelek, akar-akar jelek itu kita buang dulu. Baru kita lihat sebenarnya untuk perkembangan selanjutnya yang dibutuhin itu apa. Misalkan setelah dibuang, tadi kan ada yang bilang tuh kalau bisa modeling Pak Budi bagus. Kita buang, kita modeling Pak Budi, terus kita lihat hasilnya gimana. Kalau saya, intinya kalau saya tangkap semua aktivitas diajarkan Pak Mando menenangkan pikiran kembali. Apa bisa dipakai untuk aktivitas? Ya, bisa dipakai untuk aktivitas selain trading Pak. Contoh yang dibuang, misalkan begini Bu, misalkan saya trader, tapi istilahnya saya ada sesuatu yang jelek itu pasti kalah, karena saya tertanamnya seperti itu. Jadi misalkan ada yang bilang pakai support resistance cukup selama money management bagus, saya nggak bisa percaya Bu. Jadi saya nggak mungkin lah, ini mah terlalu gampang. Kalau yang gampang berarti bohong. Jadi saya akhirnya belajar terus, akhirnya trading kalah terus. Nah, jadi untuk pemikiran jelek ini yang saya buang, kita buang supaya sebenarnya trading itu sebenarnya begini. Limiting belief yang kita punya, pemikiran yang salah itu dibuang. Setelah itu kita nggak ada pertanyaan soal ini trading system gampang, mungkin bohong. Itu jadi nggak ada lagi Bu. Yang Pak Thomas bilang sebenarnya ini yang saya ajarkan tadi semua itu untuk relaksasi, bisa dipakai kapan aja Pak. Misalkan Bapak mau ketemu klien tapi lagi marah, ya dilakukan seperti ini. Jadi begitu ketemu klien udah tenang. Kalau nggak ntar kliennya kira kita lagi marah sama si klien. Jadi untuk hubungan keluarga juga bagus sih sebenarnya. Maksudnya kalau kita stres kerja, relax dulu. Jadi ketemu istri atau ketemu anak kan nggak langsung dimarahin tuh. Kalau nggak kan bisa langsung dimarahin. Nggak ada makanan. Apaan nih? Ya. Sebenarnya kan yang kita yang lagi marah, bukan salahnya keluarga. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, ini kalau misalnya saya boleh tambahin ya kan, kalau teman-teman yang di alumni kan pasti udah sering dengar ya bahwa apa sih sebenarnya yang membuat kita akhirnya mungkin kadang kalah ya. Kalau teman-teman yang sudah lama lah ya di dunia trading pasti bisa ngerasain bagaimana emosi itu jauh lebih memberikan peranan besar kepada hasil trading kita. Ya, contoh misalnya kayak hari ini ya, hari ini waktu indeks harga saham gabungan patah ya, maksudnya dia dari sideways terus akhirnya keluar dari base, maksudnya turun ya. Itu kan saya udah ingatkan kan, kalau udah kena stop loss jangan masuk dulu, tunggu dia sampai selesai, sampai dia stabil. Saya mau tanya ke teman-teman, berapa banyak yang tetap ikut masuk ya? Contoh misalnya kayak Pak Sandy ya, kalau nggak salah kemarin
sempat ngomong kan INTP sempat masuk ya. Ya kan? Itu kan kayak gitu ya kurang lebih ya. Maksudnya emosi kita kayaknya kalau misalnya tidak ada di pasar, itu kayaknya ada yang hilang dari hari kita. Betul ya? Padahal kita tahu bahwa mungkin saja apa yang kita lakukan, kita open posisi pada hari itu sebenarnya adalah sebuah posisi yang cukup berbahaya karena indeks atau market direction yang terjadi saat itu lagi jelek-jeleknya. Ya kan? Gitu. Jadi nanti kalau akhirnya kena stop loss lagi, terus kita ngomong apa? Ya apakah setupnya yang salah? Sebenarnya enggak. Ya memang banyak sekali saham-saham yang sekarang ada di sekitar area-area support ya. Contoh misalnya kayak kita incar konstruksi ya kan, banyak di area-area support kan. Tapi apakah kita masuk? Kan mau nggak mau kita harus nunggu kan, karena metode kita adalah market directionnya harus jelas dulu. Ya kalau market directionnya kayak kemarin kayak dia sideways kan, kita masih bisa bermain sedikit tapi dengan bobot untuk saham-saham yang bobotnya tidak terlalu besar mempengaruhi indeks kan. Tapi kalau misalnya udah jelas begini, ini kita udah boleh katakan ini udah mulai downtrend kan. Nah kita kan udah tahu posisi kita nunggu di mana, mungkin di 5.800, 6.000 sampai 5.800 kan. Itu pun kita masih menunggu apakah dia membuat low baru atau tidak. Nah coba kebayang ya teman-teman ya, dari situ kan tekniknya atau metodenya kan udah jelas banget, ya kan? Tetapi apa yang mendorong teman-teman akhirnya membuka posisi? Bukan masalah metode kan? Itu semua udah balik lagi ke emosi, psikologi. Kayaknya kalau gue nggak masuk sekarang ketinggalan nih. Kalau gue nggak masuk sekarang ini udah lagi murah-murahnya nih ya. Gue harus masuk. Itu kan nggak ada hubungan sama metode, bener ya? Nggak ada hubungan sama metode lagi. Metode tetap sama begitu aja. Kita bilang metodenya A ya sudah A ya. Tetapi udah jelas metodenya itu masih belum izinkan kita untuk masuk. Tapi kayaknya ini disupport loh. Ini saham-saham ini sudah sangat terdiskon ya dibandingkan dengan mungkin di minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya. Nah kayaknya wah ini udah saatnya gue masuk nih. Betul nggak? Ya, kalau lihat dari sini aja, dari sini doang ya, bagaimana psikologi mempengaruhi begitu besar dalam hal trading kita. Makanya Alexander Elder kan bilang kan, bahwa di dalam trading kita ada 3 hal kan, 3 pilar yang mempengaruhi kita kan. Pertama adalah metode, kedua adalah soal money management, yang ketiga adalah soal psikologi. Metode iya penting, tapi kan teman-teman udah mempelajari metodenya, ya sudah itu toh. Ya kalau kita bilang cuma support resisten tok sebenarnya cukup, udah jauh lebih dari cukup untuk teman-teman bisa survive di dunia trading. Nah yang jadi masalah adalah bagaimana money management teman-teman. Karena setiap metode pasti ada kelemahannya. Karena setiap metode walaupun dia sudah menunjukkan sinyal yang pas dan lain sebagainya ya, tetapi kan bukan opini kita yang kita paksakan agar si pasar setujui. Kecuali teman-teman punya modal yang luar biasa besar ya, yang bisa mengalahkan likuiditas yang ada di bursa. Itu beda masalah ya. Artinya ya gue mau apa ya itu yang akan terjadi kan. Tetapi kan ini tidak. Kita tidak memiliki modal sebesar itu. Oke? Nah, karena kita tidak memiliki modal sebesar itu, apa yang kita lakukan? Opini kita selaraskan dengan pasar. Nah, kalau pasar tidak setuju dengan opini kita, apa yang kita harus lakukan? Keluar kan? Ya, titik exitnya untuk keluar kan harus jelas. Yang jadi masalah kita lagi adalah udah tahu itu kena stop loss, udah tahu itu harus exit. Apa yang kita lakukan? Ya, itu yang tadi yang disebut ya yang kita mulai membenarkan self sabotage. Apa tadi? Self sabotage. Jadi kita sabotase diri sendiri. Nah, nanti berkata kan, mulai bilang sama kita, ini kalau gue stop loss dia mantul besok. Ya kalau gue stop loss nanti dia mantul terus habis itu naik lebih tinggi lagi, bagaimana ini? Ya kan? Padahal udah jelas kan metode kita begitu, strategi kita begitu, alur kita ya semua sesuai dengan trading plan. Ya, nah dari situ coba teman-teman coba lakukan, kita bilang lakukan refleksi gitu ya, benar nggak soal psikologi ini akhirnya jauh lebih mempengaruhi hasil trading kita. Ya, dan di kelas kan
kita jauh lebih banyak ngomongin begini ya dibandingkan dengan metode, bener ya. Walaupun metode sendiri itu 1 bulan sendiri ya, tetapi 1 bulan sebelum masuk ke dalam metode kan teman-teman udah lihat kan, kita lebih banyak bicara soal psikologi, kita lebih banyak bicara soal money management, betul ya. Nah hari ini kita mendapatkan penjelasannya. Harusnya jauh lebih jelas ya dibandingkan saya kan nggak di sini. Profesi saya kan bukan seorang hipnoterapi ya kan. Soalnya juga begini loh Bud, kayak saya sendiri ya. Dulu kan belajar candlestick, Steve Nissen. Nah, udah tahu tuh money management lebih penting dibanding sistemnya. Steve Nissen juga gampang kok, cuman candle pattern kan. Akhirnya sok-sok jago. Belajar di Napoli. Wah, belajar di Napoli digabung sama Steve Nissen, gabung lagi sama MACD breakout. Makin cepet kalahnya. Bukan makin cepet menangnya. Jadi istilahnya kan karena saya kepikirannya dulu kan ya masa gampang gini bisa menang sih? Nggak mungkin lah. Dan ternyata memang saya coba semakin banyak sistem yang digabung, semakin cepat saya kalah. Semakin banyak lagi kalahnya, bukan sedikit. Jadi istilahnya ini kenapa saya ngerasa psychology itu sangat-sangat membantu. Dan ini dimana juga saya melakukan, maksudnya misalkan saya menginstal self hypnosis untuk teman-teman yang butuh, begitu kita trading, emosi itu dilepas. Karena ketika kita trading di self hypnosis, semua itu menjadi lebih tenang. Dan ini udah dibuktikan di US, semua orang-orang yang trading di US ada satu institute kalau mau ke hipnoterapi, dibuang semua limiting belief, dimasukin supaya mereka dengan mudah bisa masuk self hypnosis. Dan juga dipakai untuk murid-murid untuk sekolah, karena ketika kita ujian atau ketika kita trading di dalam posisi hipnosis, rasa takut dan anxiety itu semuanya mundur sendiri. Jadi kita jauh lebih fokus ke insting kita malah lebih kuat. Dan nggak usah tutup mata, maksudnya kalau trading kan nggak mungkin kita tutup mata pas trading. Itu saya nggak bisa ngajarin, kalau itu harus ke orang lain. Jadi istilahnya ketika kita di bawah sadar yang sangat tenang, kita ngelihat market, kita bisa bilang, oh sistem saya nggak seperti ini. Karena emosi sudah nggak main. Yang main itu insting secara market pattern dan bagaimana cara sistem-sistem itu jalan. Jadi ini dimana hand in hand sebenarnya trading system sama hipnoterapi bisa saling membantu. Ya. Dan jujur nggak banyak loh seorang praktisi hipnosis yang mempelajari soal pikiran itu juga merupakan seorang trader. Nah ini yang jadi masalah. Memang dari dulu untuk menjelaskan pikiran kan saya nggak bisa, betul ya. Tetapi mau mencari seorang yang mempelajari pikiran tapi juga adalah seorang trader sehingga nyambung nih sama kelas kita, itu setengah mati. Ya saya udah mencoba untuk dari batch 3 kalau nggak salah ya, saya udah mencoba untuk mencari ini agar ada nih seorang yang mempelajari soal pikiran ini untuk menerangkan kepada kita kenapa sih ya trader dengan sistem yang sama tetapi kok hasilnya bisa berbeda. Betul ya, kalau nggak salah dari batch 3 kita udah mencari. Nah hari ini makanya kita bersyukur sekali Nando bisa share sama kita, bisa hadir juga di sini. Ini ya blessing in disguise juga ya. Maksudnya apa yang kita cari selama ini ya ketemu nih hari ini. Jadi makanya teman-teman kalau masih ada pertanyaan silakan teman-teman bisa tanyakan. Jadi maksudnya nanti kan juga masuk ke kelas jauh lebih enak ya buat teman-teman yang masih di kelas batch 6. Yang teman-teman alumni ya maksudnya mulai lebih aware lah ya bahwa kalau udah lagi emosi, kalau emosinya sedang tidak terlalu bagus, kenapa kita selalu minta teman-teman ya berhenti dulu untuk melakukan trading. Apalagi yang kalah sampai berkali-kali ya, itu kenapa perlu sekali untuk berhenti trading. Termasuk menang berkali-kali juga harus berhenti trading. Karena pasti bolak-balik akan emosi kita akan bermain. Pada saat emosi sudah mulai bermain terlalu senang ya, banyak setup yang mungkin harusnya kelihatan tidak kelihatan. Terus masuk lah kok kalah ya. Nah, akan jadi masalah. Betul nggak? Kurang lebih gitu. Ando. Jadi istilah itu benar karena gini loh.
trading itu kalau kita kalah terus kayak tadi Budi bilang, sama seperti kita jadi fobia. Kalau kita digigit anjing 1 kali, mungkin nggak begitu takut. Digigit anjing 12 kali, ngelihat anjing lari, itu udah pasti. Jadi istilahnya kalau kita selalu main misalnya USD Yen, selalu kalah USD Yen. Besoknya mungkin Budi bilang, oh kali ini market USD Yen bakal bagus sesuai dengan sistem. Kemungkinan 99,9% orang itu nggak akan berani masuk USD Yen karena sudah tertrigger. Dia ngelihat USD Yen pun udah takut istilahnya. Begitu Budi bilang USD Yen begini langsung tutup. Nggak usah denger deh, USD Yen gue selalu kalah. Jadi ini makanya ketika saya bilang tadi trigger emosi yang seperti ini yang harus dibuang. Jadi istilahnya kita selalu mulai dengan lembaran baru. Jadi rasa takut itu dibuat pede. Kita tahu kita menang karena kita mengikuti sistem, bukan karena kita jago atau kita tahu-tahu wah kayaknya saya bisa prediksi ya besok wah naik. Sebenarnya kan bukan di situ, karena market kan yang main kan semua orang. Kalau bank gede bilang oh ayo jatuh ini harga ini untuk sementara, semua makanya kan trader dihapus kan. Maksudnya semua kalah ya stop loss kena semua baru balik lagi. Kayak begini kan juga nggak bisa istilahnya kita nggak akan pernah bisa prediksi. Kalau strike kalah memang posisinya lotnya memang kecil tapi berkali-kali kalah terus, itu sebaiknya berhenti atau melakukan exercise yang tadi diajarin Pak Nando itu. Terima kasih. Kalau exercise tadi sih sebenarnya untuk menghilangkan rasa stres saat itu ya Pak. Tapi kalau saya bilang sih berhenti trading untuk sementara bagus untuk membuang trigger. Tapi kalau dari sisi saya untuk hipnoterapi, istilahnya orang yang udah depresi belasan tahun 1 atau 5 sesi. Jadi kan istilahnya beda, karena kita kan langsung kita hapus Pak. Istilahnya kalau kita buang karena kita berhenti trading, ya kita nunggu. Kayak balon kalau ditiup, ya kita nunggu udaranya lepas sendiri. Kalau hipnoterapi istilahnya balonnya kita pecah, kita tusuk pakai ini jarum, jadi keluarin semua. Jadi berhenti trading kayak yang Budi bilang itu bagusnya karena supaya istilahnya rasa takut dengan hal yang seperti itu tuh lama-lama hilang. Dan saya percaya nggak semua orang butuh waktunya sama. Mungkin orang yang pengalaman 2 hari nggak trading, dia bisa kembali tanpa rasa mungkin waduh ntar modalnya hilang lagi, kecil-kecil lama-lama juga gede Pak. Tapi kalau dari sisi hipnoterapi kita buang dengan cara kita buang kejadian itu supaya kita lepas. Banyak cara Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Ini ada yang nanya nih Bud, ketika tutup stop loss kadang masih suka entry exit 3 kali gara-gara galau, gimana kok? Soalnya saham balik ke posisi S. Nah ini kayaknya untuk trading ya Bud. Iya, ini maksudnya gimana ya? Pak Sandy coba nyalain itunya. Ini yang suka jual ginjal ini loh. Habis jual dia itu beli balik terus jual lagi. Jadi gini kok. Waktu lagi exit ya kita dari saham tutup posisi. Ya. Cuman kan kadang ada perasaan beberapa kali udah kejadian ya kok. Setelah kita tutup posisi ternyata waktu timingnya kita tuh jelek. Sampai karena kita tutup posisi sebelum closing kan kadang-kadang ya. Nah ketika closing malahan dia dibalik. Kalau dari sisi saya ya Pak, dari sisi psikologi bukan dari sisi trading. Karena kayak Bapak bilang rasa galaunya udah keluar Pak. Ya. Berarti kemungkinan besar dulu sudah sering kejadian yang sama. Jadi sebenarnya kan kalau dari sisi psikologi nggak ada tuh Pak yang namanya timing yang paling benar kayaknya. Cuman karena ada rasa takut kita stop loss duluan. Karena sistemnya belum suruh stop loss, cuman rasa galau lebih gede dibanding sistem. Rasionalnya jauh di atas. Kita udah galau dulu Pak. Takut. Tutup. Begitu tutup, tapi dari sistem sebenarnya belum boleh tutup. Gimana ya? Jadi di situ yang biasanya mengganggu Pak. Ya dari situ jadi beli lagi. Ya karena beli lagi terus akhirnya stop loss lagi jadi kalah 2 kali Pak. Ya gitu, merahnya sekali stop lossnya 10 kali.
Ya begitulah Pak. Jadi maksudnya istilahnya karena itu yang sebenarnya harus dihilangin bad habitnya itu. Seperti yang saya bilang kan hipnoterapi kan bisa membantu untuk remove bad habit. Nah ini kalau Bapak udah jadi bad habit, merahnya harus kita hilangin Pak. Jadi cut loss pun setelah keluar bener-bener jangan masuk gitu maksudnya Pak. Ini cut loss apa stop loss? Stop loss, sorry. Oke. Jadi ketika ya kita ngomong 3% atau 5% di bawah support ya. Ya. Kebanyakan kan dari situ, apalagi kayak misalnya tower ya kok, berhari-hari ini kan dikasih turun terus balik lagi ke atas. Ya, ya. Nah itu kan tambah bikin bingung sebenarnya ya. Mau lari kemana, kalau mau ke bawah sekalian gitu kan, saya stop loss lebih rela gitu misalnya rugi lebih banyak pun. Cuman kalau sekarang kayak gini kan jadi jual jangan ya gitu kan. Ya. Karena takutnya kalau kita kan metodenya selalu ambil ke market direction dulu kan. Market directionnya gimana? Kalau memang dia lagi dalam keadaan sideways, biasanya memang saham-saham akan cenderung dalam keadaan sideways. Nah, kalau dalam sideways begitu, lebih baik tarik ke time frame yang lebih tinggi. Kalau buat saya ya, lebih baik tarik ke time frame yang lebih tinggi. Kita lihat di time frame yang lebih tinggi dia seperti apa. Karena kalau di time frame yang lebih rendah, itu pasti dia akan lebih volatile-nya kan jauh lebih tinggi. Apalagi kalau tarik sampai ke intraday ya, itu kan akan jauh lebih bumpy lagi kan pergerakannya kan. Nah, jadi kalau misalnya buat saya ya, keseringan saya adalah kalau memang dia udah kena stop loss, saya nggak akan masuk hari itu. Itu kalau tadi dijelaskan ya. Ini mungkin lebih jelas ya kalau misalnya kita lihat dari pikiran ya. Apa tadi yang urutannya dari reptilian, habis itu limbric, baru ke cortex kan. Ya kebayang nggak teman-teman kalau misalnya kayak Pak Sandy tadi, lu udah masuk. Nah ini. Masuk kurang lebih berapa kali gitu kan. Habis itu baru bisa mikir setelahnya kan. Coba bayangkan ya kan. Nah jadi makanya kenapa jauh lebih enak adalah udah kena stop loss, apalagi udah berapa kali kena stop loss, lebih baik udah jangan masuk lagi. Ya tunggu besoknya atau mungkin malamnya itu kita lakukan analisa. Ini sebenarnya kenapa? Ya kan, karena lihat urutannya. Tadi mungkin harusnya udah jauh lebih jelas ya dengan adanya pelajaran tentang pikiran ini ya. Nanti mungkin Nando bisa itu ya. Nanti pas masuk ke topik mengenai emosi ini, kita undang Nando aja ya buat menjelaskan ya. Siap. Nah, teman lihat sendiri ya, urutannya kan jauh lebih jelas kan. Reptilian berarti emosi kita bermain. Coba udah kena stop loss kita keluar kan. Sebenarnya udah benar, karena kalau kita ikutin sistem, kena stop loss memang itu harus exit. Sudah selesai kan. Nah, cuman kan habis itu dia balik lagi. Emosi kita udah mulai bermain kan. Coba limbric kan, lihat nggak, emotion feelingnya itu udah mulai bermain. Ini jangan nanti dia balik lagi, masuk lagi, turun lagi, kena exit lagi. Kalau udah begitu lebih baik jangan lakukan open posisi lagi. Ya kalau ini kan udah jauh lebih jelas nih urutannya kan, dari reptilian habis itu ke limbric udah main emosi kan. Nah habis itu kalau teman-teman mau benar-benar jadi rasional, jangan lakukan lagi. Ya kalau udah kena stop loss, udah jangan lakukan dulu, jangan buka posisi. Ya sama kayak misalnya saya bilang lah, kalau kayak kemarin ya minggu lalu kan, indeks udah patah trend kan, udah dari konsolidasi sudah mulai turun kan. Kalau untuk saham-saham yang sudah kena stop loss, jangan masuk dulu. Ya kan? Ya rasionalnya harusnya udah kelihatan lah ya. Memang kemarin kan dia mantul dulu kan, dia mantul, dan saya juga udah katakan kan bahwa memang indeks ada peluang untuk mantul kan, ya kan. Nah pada saat mantul itu bagaimana emosi teman-teman bermain, dia mantul nih, jangan-jangan dia terus naik, tapi lupa untuk memperhitungkan kalau dia terus turun bagaimana kayak hari ini. Ya kan, ini kan semua emosi. Nah makanya rasional itu yang neokortex ini yang butuh apa ya, mungkin butuh jam terbang juga kali ya Nando ya, harus ngomong begitu nggak sih? Maksudnya karena udah kebiasaan ya ngelihat. Ini sebenarnya karena begini loh, karena kayak misalkan saya Budi dan Sandy ya. Misalkan Budi nih, situasi yang sama, masuk reptilian, pasti reptilian itu masuk. Tapi karena pertama Budi itu sangat-sangat percaya sistemnya itu selalu jalan.
ketika masuk ke rasa takut di sini, dan rasa takut itu bilang stop loss, karena memang rasa takut itu bukan salah loh, maksudnya rasa takut itu ada karena penting untuk proteksi diri. Kalau saya di depan ada buaya, saya nggak takut, kayaknya istilahnya besok udah nggak ketemu lagi. Tergantung Kan, buayanya saya apa? takut. Iya, jadi kan kita lihat ketika rasa takut ini muncul karena Budi tahu sistemnya, oke, walaupun saya tahu ini rasa takut, tapi sistem saya bilang belum stop loss, saya nggak stop loss. Tapi rasa takut itu memang ada. Ketika rasa takut itu keluar dan stop loss kena, langsung dia bilang, oh saya nggak pakai rasional, bukan pakai rasional otak secara iya nggak ya, keluar nggak ya, tapi sistem udah bilang stop loss. Jadi kita stop loss. Jadi setelah itu baru kepikiran si Budi ngeliat, oh ya memang sistem saya seharusnya stop loss. Ya udah, market naik lagi, ya udah saya kan cari yang lain. Karena sistem saya bilang setelah saya stop loss belum tentu jadi entry. Jadi selalu lihat peluang yang lain atau currency lain atau saham lain. Kalau Pak Sandy masuk nih kena di reptilian fight or flight, turun, deg-degan, merah. Langsung keluar rasa takut. Begitu rasa takut itu keluar, dia lupa. Sebenarnya saya ada sistem. Begitu lihat ada takut karena ada sistem, karena ada kejadian dulu yang buat dia kejadian sama, dia keluar. Pas keluar belum tutup stop loss, bounce balik. Terus Pak Sandy bilang di pikirannya, mungkin saya sebenarnya belum perlu keluar ya, listening. Mungkin saya salah nih tadi nih, belum harus keluar, masukin lagi deh. Masuk lagi, turun lagi, kena stop loss. Rasa takut keluar, stop loss. Ya sudah, saya keluar stop loss, balik lagi naik. Mungkin mestinya belum keluar ya. Masuk lagi sampai 10 kali. Akhirnya jadinya satu merah 10 kali masuk. Apa kira-kira begitu Pak Sandy kejadiannya? Ya kurang lebih begitu kok. Mainan pikiran, karena makanya saya bilang ketika untuk hipnosis, untuk trader itu yang kita bantu di sekitar daerah situ, supaya ketika kita trading dengan self hypnosis state, kita itu sangat-sangat tenang dan rasa takut itu, duit itu dilihat sebagai skor. Merah, ya udah skornya turun. Kalau naik ya untung di hijau. Jadi di dalam meditation state atau hypnosis state yang benar sudah terimplan, kita itu mengikuti trading system. Dan insting kita bukan insting yang dari reptilian. Jadi bukan karena wah takut nih, kalah nih, Limbik udah teriak-teriak kalah nih. Tapi kalau kayak Budi, yang misalkan Budi kan karena selalu trading, jadi pas ngeliat ya biasalah 1000 kali udah kayak gini kok, habis turun belum stop loss naik lagi. Jadi kalau untuk Budi dia bisa tenang, ya udah biarin. Takut sih tetap takut, nggak mungkin si Budi nggak takut. Coba 10M merahnya, pasti rasa takutnya ada. Cuman si Budi bilang, ya udah kalau gua salah karena sistem gua salah, karena money managementnya dia bagus, kemungkinan gede nggak mungkin merah, sampainya berarti money managementnya cukup kacau, atau enggak duitnya si Budi memang gede. Kalau dari triliun dia merah cuma 10M ya nggak apa-apa, masih posisinya kan beda. Nah jadi di sini dimana pentingnya psychology di trading. Karena Pak Sandy itu kejadian pasti kayak tadi. Kira-kira ya, untungnya Pak Sandy bilang ya kira-kira seperti itu. Jadi di sini dari 3 brain ini, dimana kita bisa tahu sebenarnya di daerah limbik, daerah emosi ini yang biasanya bikin kita touch. Gimana Pak Sandy? Untung ginjalnya cuma 2 loh. Iya. Nah, kalau belum sempat buyback nih kok. Buru sempat ya, jadi nanti mungkin pas ya buat teman-teman alumni kan udah mungkin lebih jelas ya pada saat merasakan pengalaman seperti ini, ya udah mulai, maksudnya udah dapet lah teorinya kenapa gitu ya, tinggal teman-teman praktekkan. Buat nanti yang teman-teman di kelas coaching yang batch 6 ya setidaknya juga mulai nangkep lah ya. Kalau misalnya saya kalau udah bicara soal psikologi ya itu kurang lebih ya ini adalah penjelasan yang ilmu dari yang pikiran ya itu kayak gitu. Nah kalau teman-teman suruh saya jelasin begini ya pasti saya nggak dapet, karena saya nggak bermain di sini kan, saya tidak mempelajari soal pikiran kan.
Makanya ada Nando di sini. Oke, nah nanti buat teman-teman yang ingin kontak Nando langsung itu ada di depan teman-teman ada ini ya, ada nomor handphonenya. Ini Ada WhatsApp. WhatsApp-nya kok. WhatsApp masih itu ya. Ini WhatsApp ya. Oke, nah WhatsApp jadi WhatsApp. jadi nggak usah khawatir walaupun ini +65 ya. Terus ada websitenya untuk mempelajari atau email langsung ya, teman-teman silakan catat atau screenshot untuk kontak Nandonya. Oke, ya kalau bisa. Sebenarnya ya kalau memang akhirnya si Budi bisa kita bikin ini modeling si Budi, ntar kapan-kapan saya interview si Budi dulu. Biar tadi tahu. Tadi kan ada yang bilang tuh satu orang mau modeling si Budi. Maka saya harus ngomong tuh sama dia. Oh, dia kalau trade selalu begini. Jadi ntar saya kalau install ke orang-orang gampang. Kalau khusus buat Pak Sandy dia agak susah. Soalnya saya agak Mungkin tenang. setelah kelulusan kali ya. Nah, saya agak tenang kalau dia ini agak emosian nih Pak Sandy ini. Oh, sebenarnya enggak loh. Nah, saya mau ikutin sesi private secara hipnoterapi. Rasa emosi itu nggak main. Karena kita yang bisa kita bantu tuh untuk ngilangin. Karena dia pasti ada trigger kenapa dia takut ketika hampir kalah. Pasti ada triggernya. Antara dia pernah kalah sangat banyak dulu, atau dia kalah berkali-kali. Jadi dia rasa takutnya ada sebelum stop loss dia tutup, atau ada istilahnya trigger lain. Jadi begitu itu dibuang, diinstal secara self hypnosis, dia bisa hampir 90-80% trading bisa sesuai gimana caranya Budi trading. Begitu kita tahu Budi misalkan trading step by stepnya, pertama ngelihat time frame gede, masuk time frame kecil, masuk ini semua setelah kita jelas untuk diimplan atau diinstal ke teman-teman yang belajar dari Budi, sebenarnya nggak terlalu susah. Oke, itu tapi yang perlu dibuang itu yang pertama, yang jelek-jeleknya dibuang dulu. Iya, yang jelek-jelek harus dibuang dulu. Kita mungkin bisa undang Pak Nando lagi ya buat sesi selanjutnya ya. Siapa tahu ini kan kelas kan nanti kan masih akan berlangsung terus tuh, bro. Nanti mungkin siapa tahu ada yang itu ya, maunya ada kesepakatan dari kelas nih, kok gua kayaknya setelah ini emosi agak turun tapi kok kayaknya masih tetap lebih banyak emosi yang bermain gitu. Siapa tahu ada ilmu yang lain gitu ya yang bisa di-share, mungkin nanti kita bisa undang lagi Pak Nando ya. Sip. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup untuk sesi kali ini ya. Thank you teman-teman ya. Thank you juga ya Nando ya untuk kesempatannya, untuk waktunya bisa sharing di kelas kita. Ya, nah saya harapin teman-teman pasti juga udah dapat lebih banyak penjelasan tentang bagaimana cara kerja pikiran dan bagaimana kenapa seorang trader jauh lebih perlu mengkonsentrasikan diri kepada psikologinya ya, walaupun metode teman-teman udah tahu bagaimana money management, bagaimana. Nah, ini mengenai psikologi ya. Dari hari ini ya kita belajar tentang bagaimana sih sebenarnya pikiran itu bekerja, dan akhirnya kenapa cara kerja pikiran kita yang akan mempengaruhi kenapa trader dengan metode yang sama tetapi menghasilkan hasil yang berbeda. Ya, jadi mungkin bukan salah metodenya, tapi apakah ada kesalahan pada kitanya? Apakah kayak tadi ada self sabotage. Nah, ada sabotase diri. Ada sabotase diri, ada limiting belief dan lain sebagainya yang perlu diselesaikan dulu sehingga kita bisa meningkatkan kembali hasil trading kita jauh lebih baik ke depannya. Ya, nah jadi makanya teman-teman kalau misalnya ingin konsultasi untuk lebih jelas mengenai pikiran ini, bagaimana cara saya bisa meninggalkan limiting belief saya, sabotase diri saya, segala macam ya, teman-teman bisa kontak Nando langsung. Nih di depan teman-teman slide-nya itu udah tercantum semua bagaimana cara mengkontak Nando ya, termasuk WhatsApp juga. Teman-teman bisa langsung kontak. Ya teman-teman, nanti ini juga kita akan share di YouTube, jadi teman-teman juga bisa lihat ulang ya apa yang sudah dibahas sama Nando hari ini. Oke? Thank you teman-teman, thank you Nando. Kita cukupkan sampai sini ya. Oke, sip, thank you. Oke, thank you, selamat istirahat. Happy weekend ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Salam tim.
kasih.